Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih bahas seputar GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa, Bangka hadir untuk menemani teman-teman di hari Jumat ini. Teman-teman, Bangka ingin berbagi sharing seputar pengalaman, cara mengatasi, dan berbagi edukasi seputaran GERD anxiety psikomatis. Sekali lagi di sini Bangka bukan orangnya ahli, Bangka bukan ahli psikiater, bahkan Bangka bukan ahli penyakit dalam gitu teman. Di sini Bangka orang yang pernah mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis bertahun-tahun gitu teman-teman, dan alhamdulillah dengan cara yang Bangka lakukan ingin berbagi pada teman-teman biar tidak mengalami hal yang sama gitu, biar teman-teman bisa keluar dari zona yang dimana benar-benar penyakit ini membingungkan teman-teman. Karena jujur saja kalau kita mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, kita akan setiap hari merasakan 1001 sensasi, badan tidak enak gitu teman-teman. Makanya oleh karena itu Bangka selalu memberikan semangat, setidaknya menemani teman-teman bahwa orang yang mengalami gangguan asam lambung itu tidak berbahaya, tidak akan menyebabkan kematian apabila kita bisa menanganinya gitu teman-teman. Dan orang yang mengalami anxiety atau yang merasakan berbagai seribu sensasi itu tidak berbahaya, tapi itu hanya mengganggu aktivitas kita saja gitu teman-teman. Kalau untuk berbahaya atau enggak itu hanya ketakutan kita, namanya kita mengalami anxiety, kecemasan berlebihan. Apapun yang kita rasakan, walaupun itu hal-hal kecil seperti jerawat, itu nanti kita berpikiran wah ini kena tumor, ini kena kanker lah, ini itu selalu berpikir seperti itu, takut akan kematian, berpikir besok itu gimana, karena apa ya, karena badan kita nggak enak. Kembali lagi tuh teman-teman, apalagi kalau dulu Bangka tiap hari Jumat ini, kebetulan Bangka bikin video hari Jumat ini teman-teman ya, itu dimana Bangka sedikit cerita dulu ya teman-teman, soal kenapa kalau setiap hari Jumat itu Bangka itu hari yang bikin trauma gitu teman-teman ya. Karena apa, waktu dulu belum tahu cara mengalaminya, ini hal yang pertama trauma gitu teman-teman ya. Bangka sholat Jumat itu tiba-tiba keliengan gitu teman-teman. Itulah yang bikin awal banget trauma gitu. Kenapa setiap Jumatan itu menjadi pemikiran yang berlebih gitu teman-teman. Karena takut gitu teman-teman. Bangka itu sampai pulang lari gitu teman-teman. Karena badan menggigil tiba-tiba, gak karu-karuan, keringat dingin, mata blur, terus jantung berdetak gak jelas, gak sesak napas gitu teman-teman. Kayak takut akan keramaian. Kan waktu kita zaman di masjid kan kayak ramai gitu teman, kayak seolah-olah hidup kita tidak nyata gitu, kayak kita mimpi gitu teman-teman. Sampai di titik udah gak kuat lagi, gemetar langsung pulang gitu teman. Itu yang Bangka alami gitu teman. Sebenarnya kalau membayangkan seperti itu pengen tertawa terus gitu teman. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena ya faktor lagi kembali ya, lambung kita belum sehat, pemikiran penuh masih kemana-mana ya, karena terus muncul 1000 sensasi gitu teman. 1000 sensasi terus muncul, pemikiran gak karuan gimana cara menanganinya, udah berobat tidak sembuh-sembuh juga, minum obat cuma meredakan saja gitu teman-teman ya. Berpikir ini kenapa, sampai kapan gitu kan, gimana gitu, selalu berpikir seperti itu teman-teman. Sebelum Bangka tahu cara mengatasinya ya, cara mengatasinya apa ya, kita penuhi nutrisi kita, jaga pola hidup kita, jaga pola makan kita, pemikiran nanti otomatis itu pemikiran kita, kelola stresnya juga gitu teman-teman. Nanti semua akan beriringan, berjalan seiringnya waktu gitu teman-teman. Sebenarnya kuncinya dari asam lambung yang teman-teman tanyakan itu simpel saja gitu teman-teman. Ketika pemikiran kita sudah mulai jernih gitu, rasa yang kita rasakan setiap hari yang kita alami itu nanti akan berangsur-angsur hilang kembali gitu teman-teman. Enggak seperti yang dulu-dulu kadang kita berpikir wah ini cepat pengen sembuh-sembuh, ini tidak. Kita sadari kita nggak stres, mengacu kita untuk cepat-cepat sembuh gitu teman-teman, tanpa kita sadari stres. Padahal asam lambung itu butuh tahap bertahap gitu teman ya, tidak sembuh dan langsung minum obat langsung selalu Bangka jelasin gitu langsung bisa sembuh. Itu perlu waktu proses. Dari kita kan terkena asam lambung kan itu kan akibat kegiatan kita waktu dulu gitu teman-teman ya, yang tidak memedulikan tubuh kita, makan tidak teratur, terus banyak kerjaan, pemikiran stres ya, apalagi khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga, pekerja pembisnis, pekerja keras, bapak-bapak yang kerjaan berpikir besok progresnya apa, itu kan selalu berpacu terus pikiran gitu teman-teman ya, sampai kadang lupa makan. Itulah
kenapa kadang lambung kita perih, itu lama-lama nanti akan menjadi GERD gitu teman-teman. Kenapa seperti itu ya? Karena tidak ada makanan yang diolah di dalam lambung kita, sehingga membasahi dinding lambung. Kalau lambungnya udah parah, nanti dia akan keluar menjadi kerongkongan udah parah. Ini lama-lama dulu seperti bangka abang biarkan malam lewat atap kita kan, karena lambung kita langsungan ke esofagus, langsunglah sampai di sini, radang tenggorokan, mukanya itu kan anta asam gitu. Itulah bangka alami gitu teman-teman. Itulah awal mula. Habis itu bangka belum tahu ini sakit apa gitu awalnya gitu teman. Bangka biarkan terus tiba-tiba keliengan, mau pingsan, takut mati. Itulah teman-teman awal anxiety bangka terjadi gitu teman-teman. Yaitu bangka akui karena kebiasaan buruk di masa lalu gitu, tidak menyalahkan siapa-siapa gitu. Terus itu pun udah berobat ke sana sini, cuma meredakan saja berobat itu. Sebenarnya ya kembali ke diri kita sendiri. Ini kuncinya itu kembali ke diri kita sendiri gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah sembuh dulu waktu ikut channel Bangka bisa bantu komen teman-teman yang baru-baru mengalami gangguan tersebut. Apabila teman-teman yang melihat video Bangka ini belum mengalami, tetaplah jaga kesehatannya, jangan sampai mengalami teman-teman, karena itu nanti akan mengganggu aktivitas teman-teman di luar sana, akan membuat gimana ya, perekonomian teman-teman kan pastinya teman-teman, karena teman-teman kurang produktif. Itu yang Bangka rasakan, dan alhamdulillah untuk kedepannya Bangka udah mulai melatih dan bisa kembali lagi fight seperti dulu lagi gitu teman. Bangka tuh berpikiran apakah bisa kembali lagi seperti dulu. Tiap Jumat tuh selalu ketakutan, tiap hari ketakutan, pengen ketemu orang ketakutan, jadi kurang efektif gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan selama ini, dan tidak Bangka sadar itu menjadi pemikiran stres gitu. Kita stres karena apa ya? Karena kita berpikir kapan bisa seperti dulu lagi. Itu selalu ngalamun di kamar. Itulah yang Bangka rasakan gitu. Dan alhamdulillah Bangka terus latih, ketemu orang, bisa public speaking seperti ini sama teman-teman, bisa menemani teman-teman. Ini ya suatu kebanggaan Bangka juga ya kan. Karena apa ya? Karena Bangka bisa fight kembali gitu. Jadi Bangka ingin memberikan motivasi kepada teman-teman di luar sana yang melihat video Bangka, khususnya subscriber Bangka. Terima kasih yang telah bantu dengan video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa semangat lagi. Karena apa? Karena Bangka yakin teman-teman yang mengalami gangguan separah apapun itu, teman-teman yang katanya suka pingsan karena kalau kita kambuh, itu pasti akan sembuh gitu teman-teman. Bangka yakin gitu teman-teman. Karena apa? Ya karena kembali ke diri kita. Kalau kita mau sembuh ya kita harus jaga 3P-nya. Pola makan kita rubah, kehidupan kita rubah. Insya Allah teman-teman berangsur-angsur sensasi yang teman-teman rasakan tidak akan kembali lagi, apalagi pas hari Jumat gitu. Soalnya biasa aja gitu teman, udah nggak takut kerumunan, kayak biasa aja. Kalau dulu kan kita serasa di dunia lain, kayak menghayal, kayak serasa mimpi gitu teman. Kita pandangan aneh, blur, keringat dingin. Pokoknya kalau kita lagi sholat itu sempoyongan, gak karu-karuan. Makanya takut setiap hari Jumat untuk pergi Jumat itu takut milih saf paling belakang, kalau nggak pojokan, nggak berani di depan gitu teman-teman. Tapi Bangka sudah melakukan caranya gitu. Caranya Bangka paksakan dulu awalnya Bangka takut juga teman-teman, takut untuk sholat Jumat gitu teman-teman, apalagi safnya di depan itu. Pernah suatu hari Bangka paksakan gitu teman, emang rasanya keringat dingin sekali gitu teman-teman, keringat dingin, sempoyongan, pengen cepat selesai, nggak konsen gitu teman-teman. Tapi Bangka paksakan terus gitu teman-teman, di depan terus gitu. Nanti lama-lama ya emang gemetar ya. Sebenarnya kita gemetar kenapa? Karena berpikir gitu teman-teman, ini takut pingsan nggak jadi nggak konsen gitu teman-teman. Itulah yang Bangka lakukan dulu, dan lama-lama kemudian udah terbiasa gitu teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya itu kalau kita mengalami anxiety psikosomatis itu karena kebiasaan saja gitu teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan pesimis atau patah semangat gitu teman-teman. Kalau teman-teman harus mencoba gitu teman. Nanti kalau nggak kuat ya besoknya kita di belakang sholatnya gitu teman. Nanti besok sekali-sekali kan sholat 5 waktu nih di masjid, kita paksa gitu hari zuhur waktu nggak terlalu banyak orang kita ke depan gitu kan teman-teman. Kadang kan kalau gitu kan kita takut gitu teman, pengennya
paling terakhir deket tiang gitu. Nanti kalau ada apa-apa roboh, kita merasa safe gitu. Itulah yang bakal rasakan gitu teman-teman ya, selalu deket tiang, selalu, pokoknya emang aneh emang teman-teman. Kalau kita mengalami anxiety psikomatis, kalau orang bilang aneh, ya biarin saja teman-teman. Mungkin mereka tidak paham, tidak pernah merasakan. Mungkin kalau teman-teman yang pernah merasakan, melihat teman-teman seperti itu, tingkahnya aneh, aktivitasnya aneh gitu, maklum saja teman-teman, karena sama-sama pernah mengalami gitu, sama-sama mengerti, intinya seperti itu. Intinya kalau kita mengalami anxiety psikomatis itu butuh pengertian dari keluarga dan teman-teman yang sepemahaman atau semikiran. Mungkin kalau buat teman-teman terlalu memaksakan untuk mengerti teman-teman, dia tidak pernah merasakan, pasti ya bingung gitu dengan ini penyakit manja gitu. Dibilangnya seperti itu, selalu dibilang seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, atau teman-teman yang merasakan seribu sebagai sensasi dan susah cara untuk menanganinya, bisa komen di bawah teman-teman ya. Jangan malu-malu, gunakanlah channel Bangka ini sebagai sarana diskusi kita bersama-sama untuk menemukan sembuhan. Buat teman-teman yang lagi parah-parahnya, lagi bingung-bingungnya, tetap sabar teman-teman, pasti kesembuhan itu akan datang, insya Allah akan datang teman-teman. Pokoknya teman-teman tetap semangat, tetap berikhtiar gitu teman-teman ya, sabar, pasti akan ada jalan untuk kesembuhan itu. Mungkin sekian video dari Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.